satu tempat yang bersejarah. Kita telah menetapkan tekad, baik pikiran, hati, ini untuk pertaruhan, bukan hanya mengantarkan dan kita ingin menjadikan seseorang kawan menjadi orang besar, tetapi kita mempertaruhkan nasib bangsa dan negara kita ke depan. Jadi walaupun kita dalam suasana sederhana di atas tikar, tapi esensinya adalah sebuah pertaruhan untuk menentukan nasib negara dan bangsa kita ke depan. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi sebagaimana tadi Bung Heri Mos dan Pak Budi baru cerita. Dalam sebuah situasi politik di mana kita terpuaskan oleh sebuah sosok kepemimpinan nasional yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi telah merubah sebuah paradigma berpikir bangsa dan harga diri dan martabat kenegaraan kita di mata dunia maupun di nasional. Dan dikejutkanlah dunia oleh sosok Jokowi, di mana saya pun bagian yang mengapresiasi awal di tahun 2011-2012 memperkenalkan beliau. Nah, yang jadi persoalan kemudian timbul sebuah pemikiran, ini siapa yang harus melanjutkan Pak Jokowi. Dalam perjalanan hidup saya berpetualang di dunia kepolitikan maupun keaktivisan, saya pernah dikenalkan dengan sebuah sosok orang yang memiliki pikiran cukup lugas, tegas, dan memiliki wawasan. Maka dengan Bung Bastaman dalam satu kesempatan tahun 2019, saya secara khusus difasilitasi oleh Bung Yakobus Mayong Padang yang sengaja mengangkut pernikahan putrinya ke Bandung, padahal dia agamanya pun berbeda dengan saya, tetapi dia memilih Bandung menjadi tempat pernikahan putrinya dengan maksud supaya Gubernur Jawa Tengah itu hadir, dan alhamdulillah bisa hadir bertempat di Taman Cibeuni. Kami para senior termasuk Dr. Andi, Bung Bastaman juga ada, dan beberapa komponen teman-teman lama yang berbasis pemikiran tentang kesoekarnoan. Di situ kita sudah bersepakat bahwa kami, Mas, ini akan mempertaruhkan segala harga diri, reputasi, dan integritas diri kita. Dan Mas tidak harus ragu-ragu. Berarti tahun 2019 ini di awal COVID. Nah, kebetulan memang secara personal saya berhubungan baik dengan Mas Ganjar. Ketika sama-sama di DPR, bahkan jabatan beliau di pimpinan Komisi 2 melanjutkan. Pada saat itu saya di tahun 2000 sampai 2008 jadi pimpinan Komisi 2. Ini orangnya enak, dan sedikit pun saya tidak punya keraguan tentang integritas dan komitmen kebangsaan dia, terutama dalam menjaga ideologi Pancasila dalam konteks NKRI dan juga dalam hal-hal yang bersifat pluralisme. Mungkin bapak-bapak tahu bagaimana dia di hadapan para jenderal berbicara bahwa dia mau lagi terganggu oleh hal-hal yang bersifat kesukuan, agama, soal ras, dan itu sangat mengganggu perjalanan bangsa kita dan tidak selesai-selesai. Di situ Ganjar Pranowo memiliki sebuah sikap. Bapak-bapak ingat bagaimana dia bisa berdiri di guru-guru SMA se-Jawa Tengah untuk berdiri manakala yang tidak setuju dengan Pancasila. Mungkin kalau di Jawa Barat gubernurnya bicara begitu, mungkin saja ada yang berdiri. Karena memang virus kealipahan ini dan yang anti Pancasila ini juga sudah menyebar ke dunia. Saya bilang ini hal yang sangat jadi bapak-bapak, artinya ini sebuah
kita pertaruhkan di perjalanan. Bahkan kita pun menghitung kalau sampai punten bisa PDI Perjuangan pun tidak memberikan perahu, kita akan tetap untuk memberikan dorongan dan memberikan perahu untuk Ganjar Pranowo. Nah, karena kita punya keyakinan tadi. Tapi syukur alhamdulillah, maka saya berterima kasih beberapa kali dan saya tidak harus malu-malu mengatakan berterima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ibu Mega dan PDI Perjuangannya yang telah menetapkan kadernya Ganjar Pranowo. Tapi terlagi saya pusing. Alhamdulillah. Jadi dan itulah yang kemudian menarik. Saya sepakat dengan Bung Herimos dalam satu alma mater yang sama, kawasan pernah dibuka dan pernah diberikan sebuah jabatan dan kenikmatan, tapi sempat kita berada di luar kandang. Kehebatan Ganjar itu mampu menjadi perkat dan persani magnet untuk kita kembali. Saya tanpa beban. Ya, boleh. Saya tanpa beban dan badan saya ringan, hati saya pun ringan. Saya tidak malu kemarin datang ke DPP PDI. Walaupun saya sudah tahu tadi sebut-sebut Pak Caca jadi ketua Nasdem, pernah jadi ketua berkarya, iya. Tapi demi bangsa ke depan melalui Ganjar Pranowo, badan saya ringan dan saya harus memang lahirnya dan habitatnya dari Banteng, ya Banteng lah. Tunjukkan kebantengan itu. Ini penting ya Bu ya. Jadi sehingga kita ada hubungan emosional. Saya dengan segala hormat menyampaikan ucapan terima kasih. Terlalu besar bagi saya, terlalu terhormat bapak-bapak yang sama sudah merintis sekecil apapun. Mungkin satu suara pun akan saya kunjungi walaupun harus mendaki gunung, harus menyeberang sungai dan harus menyeberangi lautan. Betapa terlalu besar Ibu Nok dengan dedikasi atas bimbingan Pak Solhin mau berdedikasi tanpa ada yang memerintah dan tanpa ada yang memodali. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak tahu nganyuk baju tim mana gaya-gaya asal Ganjar, luar biasa, buat saya luar biasa ya, ini luar biasa. Jadi apalagi mau menghimpun diri dan datang ke tempat seperti ini, ucap pukul di ongkosan balik lagi masih kena mau. Ini luar biasa. Jadi Kang Caca, saya menghormati sebuah otoritas dan kreativitas serta apa yang menjadi keyakinan bapak-bapak untuk tetap dipertahankan dan dikembangkan. Ya, jadi kalaupun ada sekber tadi tidak mengganggu dan tidak mengurangi apa yang menjadi keyakinan dan tradisi serta eksistensi Bapak Ibu semua. Tapi kuring mah rek ajak ya ke orang Jawa Barat. Ya, ini dari pendekatan budaya. Orang Jawa Barat teh selama ini tidak mendapatkan tempat yang terlalu baik dalam positioning hubungan dengan orang Jakarta. Ciklur orang Hudang atuh. Dina dia mau orang hiji orang teh kan sudah tahu dari peta politik nasionalnya bahwa penentu itu Jawa Barat. Lamun orang penentu atau cing orang saling hargaan. Lamun orang jadi nere hiji-hiji karena lagi nere paling dipakai jepret kucing. Tapi lamun orang ngabungkeun sabalik aja teori Bang Caca hiji boleh bisa pakai sasapu. Ya, bisa pakai ketoprak. Ya, jadi lur ieu mah kuring mah dari sisi keamanatan ku olot-olot kudu mah hiji urang ge kudu boga daya tawar ngan urang aya ajenan lamun urang oge kuat ngan lamun urang indek masing-masing kuat. Lur dina soal ieu kuring teu samanea teu sebarangan kahiji hubungan jeung anu yang punya ipokana yang punya eksistensinya yaitu Pak Ganjar Pranowo. Segala langkah perbuatan dan rap saya dan kawan-kawan selalu saya update kepada beliau 24 jam saya direct. Seperti tadi bisa bicara saya pakai etika
Teu mentang-mentang kuring deket dengan Ganjar. Sabab Ganjar ge milik partai. Kuring slonoun. Tadi narita heula ka Babasara. Sebab dia yang ditugaskan oleh Ibu Mega menjadi koordinator tim relawan. Nah, bisa nggak jadi calon jadi usul partai PDI Perjuangan. Kurang ke kudu diajenannya. Ya kan, sebentar Mas Ganjar masih ada acara. Begitu ini jalan. Nah, itulah yang kita maksud. Tapi walaupun kita juga berkomunikasi seperti itu, akan lebih dihargai manakala kita mampu menunjukkan sebuah kekuatan yang lebih teratur. Nah, inilah Bapak-bapak maksudnya. Jadi penentuan kemenangan itu akan terletak dalam wujud suara. Saya secekak bola lur ya, nggak tahu dari mana yang bisa ngariung yang merenahar ya, tapi ya kita upayakan dan banyak solidaritas. Apalagi hari ini spontan tadi di Jambul Tom dan Robin urang yang mobil sport Persik dengan Robin teh itu bogana itu cuma benghar ya, sekolahnya di ITB Elektro, dan memang wajar kalau jadi dirut BUMN PLN-nya dan memang bagus. Jadi itu yang harus kita, jadi maksudnya kianya amet ya, kita tidak ada satu hegemoni dan mengaku, tidak ada, hanya mengkoordinir. Kita juga mau jujur ya, bapak-bapak relawan memang banyak. Saya ingin mengukur juga punten, tapi punten mungkin relawan itu ada yang bagian dari nasional relawan, ada yang hanya di dataran level provinsi, ada yang hanya lokal. Nah ini juga tolong apa adanya, karena kita akan mengukur dari situ ada kompetensi. Misalnya TGP 8 kan tadi sudah isunya budaya, masalah lingkungan, masalah ketahanan pangan, masalah UKM. Kita nggak bisa bicara yang lain. Itu konsennya dari TGP 8. Mungkin bapak-bapak yang lain juga punya kompetensi apa yang tadi bapak yang tadi kesenian itu bagus. Itu bagian yang bisa, mungkin senok mah urusan aprak-aprakan karena layan ya bagus atau apa. Nah itulah yang kita ingin inventarisir. Lalu kita mempetakan nanti, itu perlu ada sekretariat bersama mempetakan Jawa Barat dari peta suara belajar dari pemilu 2019. Mereka itu nanti ada sistem-sistem klaster. Bandung Raya, ada Priangan Timur, ada Priangan Barat, Jawa Pastaman koordinatornya, ada orang gitu. Ada Bodebek petak tangan. Upami di jumlah suara Bogor Lugi ke Bekasi itu 10 juta. Itu daerah kalah Pak Jokowi di situ. Bahkan kalahnya juga luar biasa. Nah ini kan terus menjadi perhatian kita. Nanti kita membagi oleh Kang Budi diatur tentang kewilayahan tadi. Mungkin itu lebih teknis, barangkali di sekretariat bersama itu kita akan mempetakan tadi. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu tadi ada, dan ini semua kan memerlukan sebuah energi, memerlukan sebuah supporting, terutama dalam pembiayaan. Saya kuring mengisi ketua DPRD Durangan Oroma masih ngurus PAC, lain ketua bendahara sama apa. Tapi saya menghargai kelembagaan. Saya tetap koordinasi baik. Kalau ini teman-temannya kan nanti kita akan mengundang. Jadi kita tetap harus menjaga harmonisasi hubungan baik tadi dengan terutama partai pengusung dan juga partai-partai
mendukung. Soal donor di antara mereka urusan kursi bahkan urusan maraneh dan tinggal jamin bahwa suara partainya terutama tadi Kang Komeng apa ada jaminan lamun 2 juta petilu 2 juta nak Ganjar dan betul nggak? Jadi belum tentu orang memilih partai identik dengan memilih presiden. Dan memang kebutuhan untuk presiden dengan kemampuan partai sangat jauh berbeda. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam konteks ini saya tetap dalam membawa DGP waktu itu Pak Ahmad Basara datang ke sini ketika kami sudah rapimnas, Bu. Ya, jadi DGP 8 ini sudah usia 1 tahun lebih. Makanya waktu rapimnas Ahmad Basara datang yang kebetulan waktu itu sudah ditunjuk tapi belum dideklarasikan. Waktu dideklarasikan ada apa? Tim koordinator itu kami hadir. Jadi ada di situ. Oleh karena itu hubungan dengan koordinator relawan relatif baik dan kami bisa 24 jam berkomunikasi. Dekagok kuringin ngerasa kurang puas daya gandeng wae. Pak Gunto, yang jelas Bang, supporting kan nih PD Perjuangan. Iya Bang. Besok saya arek datang ke kantor ke markas ke kandang banteng. Saya ulang-ulang bolak-balik di Cikini. Wah, udah aja nekat. Datang tamu saya. Ya alhamdulillah bahas sok rapatnya ada dieureun ke rapat. Saya kagak. Sebetulnya saya tahu bahwa betapa disadari oleh PD Perjuangan perlunya berintegrasi dan berkomunikasi dengan masyarakat di luar struktur partai. Kang, tidak banyak waktu ya, Mas, kalau ingin menang ini kekuatannya dan izin saya mungkin akan berkomunikasi. Jadi Pak Heri, Kang Budi, saya waninya kita ngajak kumpul dan saya di sebenarnya sudah berbeda sama Mela Kajuragan Sekjen PD Perjuangan. Baik Kang. Jadi gimana Mas? Ya udah salaman sama saya. Jawa Barat. Nah, jadi etika itu juga saya pakai. Saya bukan ingin ada sebuah pengakuan dari bapak-bapak, tetapi ini semua harus bersinergi. Nah, oleh karena itu, dalam rangka pencapaian tadi, mungkin sekber sifatnya hanya mengkoordinasikan, ya, termasuk tadi kita untuk menginventarisir apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, dan juga dari sisi kemampuan kita. Kayak seragam yang mesti makannya. Bang, ini harus diseragamin, belang-belang kamu jawab tuh. Kayak di orang Batak mah belum tomol, lebih orang Sunda, dan keluar jadi orang Sunda itu. Biasanya mah mainan mah jalankan. Ya, orang Sunda mau, kamu pikir, mah nggak mengiringan orang Batak malah. Orang Sunda bagaimana kalau saya pikir? Nah itu, saya kira bagian-bagian yang memang harus kita dekati. Nah oleh karena itu, Bapak-bapak, terima kasih nih. Tadi saya mendengar langsung aklamasi dan basa-basi, tapi sekali lagi tidak mereduksi apa yang menjadi otoritas dan kebiasaan maupun platform-platform yang Bapak miliki. Tapi kami juga sebaliknya minta kompetensi ya dan kelembagaan dijamin kami soal adana tadi. Ada Pak Suwardi, tapi lu lebih ya sedatan itu mana kita sunah, ingat. Nah itu apa saya kira nanti ada lanjutan kita untuk menginventarisir tadi. Ya, saya kira maksud saya apa namanya juga ingin menyampaikan bahwa soal sekretariat, Pak Heri, mana Pak Heri Mas? Meta sekretariat langsung ke Bang Gutong dan untuk Heri Bos. Udah nih sama pin ajakan. Jadi oke, tanggung jawab ya sekretariat. Nanti kita tinggal cari yang tepat, yang pas dan di mana.
ya, yang strategis, yang tidak, ya makanya apa yang mau dipilih yang punya Pak Gotong atau cari yang lain, Pak Heri kan nawaran, ya tinggal disempurnakan. Itu satu dalam waktu dekat. Nah tempat ini bapak-bapak, saya udah bicara dengan keluarga. Selama Ganjar saya nggak mau diganggu, selama Pilpres belum beres. Jadi lebih tepat ini untuk melakukan pelatihan. Dulur orang teloba Jawa Barat teh biasa kuringan dari matamu datang jam 3 datang olot-olot ya bila gue ditolak digolerkeun di mana ini dia makan bisa ngagoler di mana wae. Nah tamu-tamu dokter itu bahkan masih datang apa siripun nah nyawa disuguhan deh kukuring nah kira-kira tempat ini untuk bagian-bagian dari kegiatan itu. Nah ada satu hal yang mungkin khusus akan saya sampaikan dalam sebuah temuan kemarin jalan Rakerwil, para olot hadir dan berkomunikasi juga dengan Pak Ganjar langsung. Pak Ganjar menawarkan kepada masyarakat adat untuk berkunjung ke Semarang, tapi permintaan para olot lebih baik Pak Ganjar ke sini. Akhirnya disepakati saya akan datang menemui olot-olot setelah tanggal 5 September. Nah, dalam acara itu olot-olot sudah melakukan ritual dan menyiapkan segala perangkat atas keyakinan para olot-olot, memberikan pengakuan kepada Pak Ganjar sebagai warga kehormatan masyarakat adat Tatar Sunda. Nah, mungkin kita akan tepatnya di sini. Oke. Lalu informasi kedua, saya juga didatangi oleh kelompok pengusaha etnis. Jadi perlu dibuka juga oleh saya. Tionghoa Jawa Barat. Saya diundang dengan Pak Ono ke Danau Rohana dan diperlihatkan dengan museum Tionghoa di situ. Lalu dengan segala hormat mereka berharap. Jadi hatinya sudah ke Pak Ganjar. Jadi kalau dianggap itu representatif, ada Persatuan Tionghoa Merah Putih macam-macam di situ. Lalu mereka pun timnya datang ke sini ingin bersilaturahmi dengan Pak Ganjar. Nah, pilihannya ada dua acara. Pertama ingin gerak jalan dan mereka biayai sendiri kurang lebih 2.000 dan saya sarankan di Tegalga supaya Pak Ganjar pun bisa berorasi di depannya patungnya Muhammad Toha. Nah ini juga penting bapak-bapak diberikan guidance Pak Ganjar. Tadi betul kata Pak Andre. Jadi kalau di Tasik bicara apa? Bicaranya Kiai Jenderal Mustafa tentang keluhuran Sukapura Ngadaun Mora. Namun di Ciamis aya Galuh. Namun di Kerawang aya Rengas Dengklok. Namun di Bekasi aya Helil Anwar. Ya, Sajak, Kerawang, Bekasi. Ini daerah-daerah yang memiliki nilai sejarah. Dan Pak Ganjar itu harus digaiden oleh kita. Harus diberikan masukan. Kalau di Sukabumi, Bung Karno itu lebih dari 4 kali datang ke Sukabumi. Ketika jadi presiden, coba lihat dari data sejarah. Tapi kenapa hari ini sepertinya daerah itu jauh dari kesukarnoan? Bogor itu pusat peradaban kita. Kerajaan awal yang namanya Purnawarman itu, dan Ibu Mega selalu menggunakan batu tulis pusat inspirasi menentukan hal-hal penting. Tapi hari ini sudah berubah dan menjadi nilai-nilai lain yang kontradiktif dengan nilai-nilai budaya itu. Nah, saya minta Bogor ada diperhatikan khusus. Makanya tadi ke teman P3 karena kepemimpinan daerahnya selalu P3, kader-kadernya supaya juga bisa bergerak. Dan mereka tanyakan, weh, itu P3 teh. Dan Sandiaga Uno wakilnya. Kalau itu lebih. Tapi logis juga, memang di samping boga duit menurut Sandiaga Uno, dan itu memang koalisi ya. Ini juga akan mungkin membantu. Nah, ini hal-hal semacam ini nanti kita inventarisir ya bapak-bapak, ibu-ibu,
atas kepercayaannya saya menyampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan ini, Lur, kuring orang Jawa Barat mau dimurah-murah. Yang lemon dipercaya kuring mau sana. Kuring mau boga lambang harga diri, maka dipercaya kolot-kolot. Bis biasa, dina hati kuring mah aya puja. Buku kada janji. Jadi suara Jawa Barat, harga diri orang Jawa Barat mau dimurah-murah kuring. Tapi sebaliknya kurangnya ulah jadi apa murir, kurangnya kudu jujur, kita menghimpun diri, menunjukkan diri, ini kekuatan kita. Saya berspekulasi ngalamun 17 juta tebak apa tercapai atau tidak, ya. Tetapi kita buktikan sekarang. Makanya saya berikan rumus dengan jual Mas Ganjar tadi ayah kasep, nu kasep kurang Tasik mana di RU tadi. Kasep. Ganjar nu kasep masaginya di Cepobong masagi teh eta ngantri nya naon nyakola kali Pak Ganjar teh ketua alumni UGM 2 periode jadi nyakola bisa dipercaya bu universitas isi lagi di bulan Amerika kamu disebut Sunda, ini berarti orang Sunda, mata klaim orang Sunda. Ayah itu dulu ada tuh Ganjar rektor Unpad ngomong di Ciamis begitu. Baik kan, nanti Pak Ganjar tuh orang galuh cinta. Oh gitu cinta. Dulu rektor Unpad cinta. Oh, nah saya tuh cinta. Sebab Anisnya, Andi jual. Saya dikeluhan Bupati Kuningan. Kan luas lagi cinta. Anis lah hebat dia di Kuningan. Udah nembung ke lahir di Kuningan. Kuningan mana? Ngajar orang Ciamis. Nah itu mah mudah nggak masakan. Ya betul nggak bang? Ya kabupaten 3 jadi nanti muda nyakola dan 3 orangnya beretika. Nah itu saya kira beberapa hal nanti secara khusus ada TOT nanti Pak Suwardi ini Pak Suwardi Bolongkotan di Petilu di akhilah setelah begini nanti ada sekolah jadi kader-kader relawan juga bisa dikirimkan untuk mendapat nanti semacam pelatihan dan silakan tempat ini digunakan untuk pelatihan itu kita bagi peta di mana mohon bapak-bapak melaporkan kompetensi. Dan tadi si Akam itu PESPAN tuh, baladna sok bu kirimkan dengan dia Kang 9.000 anggota PESPAN. Agak dulu Sumang, Budi Dalton, mana pasti garapanan lah. Kita orang-orang yang itu, 35 versi bikin lagi diangkut. Segera itu bapak-bapak. Jadi sekali lagi terima kasih Bang Obas atas kepercayaannya. Mudah-mudahan saya bisa membawakan dan besok Senin Selasa saya langsung lapor ke Jakarta. Jadi mohon tadi betul dengan Pak Gultom diperhatikan mengenai hasil resume hari ini dan mohon yang belum mengabsen tadi mohon diabsen kembali. Ini siapa sebetulnya relawan yang eksis dan ada. Lalu nanti minta juga tambahan tentang kompetensi bapak-bapak di bidang apa. Lalu kemudian jaringannya sampai di mana, nggak apa-apa kalau saya mah nggak di Bandung, oh ya udah nggak apa-apa, saya mah punya di seluruh Jawa Barat itu lebih bagus. Nah kita berharap ada sekretariat bersama di tingkat provinsi, mungkin untuk kabupaten atau kecamatan masih boleh lah pakai identitas masing-masing. Tapi kalau ke desa, ame rakyat di desa terliuran, mending kurang tes satu sekretariat tuh. Di desa itu motifnya di desa mah hanya ada satu sekretariat bersama Ganjar Pranowo Presiden dan beda. Nah, saya bertarget bapak-bapak juga ini disetujui dengan ayah bensinnya pun sama di bulan September teh 10 orang tadi kan keluhanan udah jelas di Ciomas di Malu nggak paling Ganjar jika kurang kirim kan sadek sama 10 orang buku iran mereka gawe nantinya pakai baju Ganjar
Gulingan. Betul nggak? Betul. Katanya selama 3 bulan, kan mulai jelema teh kudu di ongkos naik ojek. Ya, Betul. Sukabumi di mana, we? Betul. Kayak daerahnya Kerawan. Nah Betul. itu program kita. Nah, bulan Desember pertengahan, ulang balik ke TPS. Dan si relawan kudu mampu ngambil DPT. Tadi itu kayak dibagi-bagi ketua relawan teh klaster-klaster nah. Di mana tanggung jawabnya di Sukabumi, di Cirebon. Dan mudah-mudahan, ini tahu si Eka teh cenok masuk garekan nama apa? Gimana? Bisa bang? Cenok kan dia tanya bensinnya tanya mobil kan yang nama kitunya. Betul. Betul. Nah gitu bangun. Nah gitu pengintan para wargi sedaya punten milih pasar beling toko. Jadi tempat ini boleh siapapun, apalagi ini relawan, bagi saya terhormat sekali untuk melakukan aktivitas dalam konteks Pak Ganjar jadi presiden. Saya kira demikian Pak Bastaman sebagai sebuah komitmen dan respon saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sikuling nyuhun hapunten anu kasuhun beli dina panampian kirang merenah dan sesuai dengan diharapkan ku Bapak Ibu sadaya. Wabillahi wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Merdeka. Merdeka. Merdeka.